jumpa Warta People kembali di Warta Bicara bersama saya Novita Chandra Wijaya. Nah, kalau kali ini kita akan berbincang bersama bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh adat ataupun penggiat dari seni dan budaya di Kalimantan Tengah yang kalau melihat prestasi kemudian bagaimana perjalanan kancah beliau di budaya di Kalimantan Tengah ini tentu orang-orang yang berada di satu profesi ini sudah tahu begitu bagaimana prestasi dan juga perhatian beliau terhadap budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Kita akan berbincang untuk mengenal lebih dekat sosok beliau bersama Bapak Toseng Tete Asang Eshut MM atau yang bisa kita sebut juga Pangkalima Asang. Nah, ini sebagai edukasi juga nanti kepada Warta People. Ini lagi tren juga nih yang namanya Pangkalima, Panglima. Nah, ini kita akan diedukasi begitu bagaimana pengertian, kemudian juga informasinya seperti apa, pemahamannya seperti apa untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah. Pangkalima Asang, iya. Bang Toseng. Terima kasih kita diterima ini di kantor. Ini sesuai dengan perbincangan kita untuk mengenal lebih dekat begitu. Nah, dan juga nanti akan ada pilkada juga sebagai salah satu menginformasikan juga kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan karena Bang Toseng sebagai salah satu putra daerah di Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah berbicara mengenai Pangkalima. Nah, ini sebenarnya Pangkalima juga disebutkan Pangkalima Asang begitu. Nah, ini boleh diinformasikan supaya pemahaman dari masyarakat Kalimantan Tengah Panglima, Pangkalima, kemudian kenapa harus diberi gelar, bisa diberi gelar Pangkalima begitu. Silakan Bang. Baik, saya sapa dulu masyarakat Indonesia, masyarakat Pulau Borneo atau khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Toseng Tete Asang, kebetulan saya bahasa keren saya itu Pangkalima Asang. Saya berani menyandang itu pertama karena Asang itu adalah fam kami, fam besar kami adalah keluarga besar dan mungkin fam Asang itu satu-satunya di Kalteng ini yang menggunakan fam Asang ya. Kalau Anggen, kalau macam itu banyak. Yeah. Binti juga banyak, tapi kami Asang ini karena memang terkhusus. Nah, keturunan kami memang dulu dikenal dengan Mamut Menteng. Sampai kepada regenerasi ke ayah saya juga pernah diangkat oleh Pak Cilik Riwut sebagai Damang di Kabupaten Ringin Timur. Nah, ini yang orang-orang muda sekarang nggak tahu. Damang itu memiliki jabatan yang strategis pada saat itu ya, pada saat zamannya. Mungkin sekarang juga, karena dia adalah pemangku adat yang memberikan hak-hak adat kepada masyarakat yang terjolimi oleh adat itu sendiri atau orang yang menjolimi dia dengan sengketa adat, sehingga Damang lah yang berdiri untuk memberikan keadilan itu. Nah, turunan kakek kami itu adalah di saya. Kebetulan saya ini salah satu generasi Asang yang memang memiliki kata-kata orang sih, memiliki karakter yang agak sedikit mucil kalau bahasa Banjar, atau ngeyel atau apa. Ya, saya terkenal waktu saya SD aja saya sudah bisa menari kinyah mandau dan itu genetik ya. Keturunan kami memang karena kami dari Dayak Ot Danum itu kalau memang orang yang memiliki kemampuan ilmu bela diri pasti dia bisa nginyah. Nah, itulah yang mewariskannya ke saya. Terus yang kedua lagi, saya juga hobi waktu kecil itu selain menari juga hobi olahraga berat, olahraga keras seperti silat. Terus itu olahraga sepak bola dan saya digulat. Malah saya dapat prestasi ini. Di pencak silat itu di SMP sama SMA itu di kelas saya belum ada yang mengalahkan saya. Saya sampai dulu ada Porda namanya. Saya juara 1 itu. Tapi karena itu eksibisi sehingga tidak diajak ke PON ya. Nah, yang gulat saya sempat meraih medali perak waktu ke Jurwil, kejuaraan wilayah. Itu prestasi saya di olahraga. Kalau sepak bola kami pernah mewakili Kalteng di Hornas tahun 1985. Berangkat pertama kali saya ke Jakarta itu di tahun 85 itu naik pesawat juga pertama ketika saya SMP itu. Dan kami dipilih seleksi, saya berhasil salah satu dari masyarakat Kalteng yang terpilih mewakili Kalteng untuk masuk tim Persepar Junior namanya itu. Jadi banyak ya? Iya. Dari budaya bisa ke profesi lain begitu. Betul. Tapi memang itu connect aja dari yang keras ke yang
rasa gitu ya. Biar imbang. Berimbang. Nah, entah saya tahu juga Tuhan memberikan karunia itu. Iya, jadi jatuhnya serba bisa. Serba bisa. Nah, Multi talent. Multi talent. Nah, ini kalau melihat Pangkal 5 begitu ya, Pangkal 5 Asang, identik kan orang yang dengan gelar seperti itu adalah yang bertato. Nah, ini tidak ada tato. Itu gimana? Nah, perlu saya jelaskan. Saya sebetulnya dulu waktu kecil itu punya ekspektasi, cita-cita saya ingin jadi tentara dulu. Iya. Nah, pertama saya SMP, SMA masih kuat, olahraga saya kuat. Tetapi saya lihat lagi waktu saya sudah lulus SMP, SMA, badan saya nggak tinggi-tinggi gitu. Iya. Saya urungkan niat saya, maka saya tidak pernah mau menato badan saya. Sampai saya SMA kuliah pun, saya tetap terobsesi. Karena ayah saya itu usia di 15 tahun dia diangkat damang oleh Pak Cilikriwut. Di 17 tahun beliau ikut relawan tentara di Banjarmasin. Sehingga ayah saya itu seorang tentara dan kami juga anak-anak pejuang. Saya waktu itu berpikir, ngapain pakai tato karena saya ingin ini. Jadi sebenarnya itu lebih kepada diri kita sendiri. Iya. Tato itu sebenarnya juga penuh makna. Orang-orang dulu, zaman dulu Pangkal 5 atau Damang, Temanggung, termasuk ayah saya juga nggak pakai tato, dia seorang Damang. Tetapi itu bukan menjadi ukuran ya bagi seorang yang diangkat atau menggelarkan dirinya sebagai Pangkal 5. Nah, Pangkal 5 itu sendiri sebenarnya memang bahasa Dayak Kalteng itu Pangkal 5 itu sosok atau seseorang yang memiliki kemampuan pada zaman itu adalah orang yang sakti mandraguna, orang yang bijaksana, dan juga orang yang memiliki karisma. Itu pada saatnya. Waktu itu kan memang kita di zaman dulu kan terkenal dengan saling mengayau, saling memburu, saling membunuh, dan saling memotong kepala. Nah, makanya mereka memiliki kemampuan-kemampuan khusus sehingga mereka disebut sebagai Pangkal 5. Tetapi orang itu sendiri yang personal, yang bersangkutan agak enggan kalau dia mengaku dirinya sebagai Pangkal 5. Oranglah yang menamakan dia sebagai Pangkal 5. Dan itu juga tidak ada penobatan secara khusus seorang Pangkal 5 itu. Dia hanya diberikan gelar secara lisan oleh orang-orang, oleh masyarakat atau tokoh yang memang memiliki kemampuan khusus tadi. Nah, di era sekarang saya memang menggaungkan itu karena saya melihat itu adalah bahasa kearifan lokal sebenarnya, yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki kemampuan lebih, tapi bukan kepada kesaktian. Mungkin kayak kami yang penggiat budaya ini, saya rasa tidak ada salah kalau kami menggunakan itu. Seperti saya selain saya di prestasi olahraga, saya juga yang mempelopori, salah satu pelopor di Kalteng untuk generasi saya, untuk kegiatan kesenian budaya Kalteng. Saya sudah berapa ratus atau malah ribuan orang yang saya sudah bina dan banyak yang berhasil. Dari zaman saya waktu kecil, saya menari, nyinyah itu sampai saya SMA sampai kuliah, dan saya membentuk sanggar, membuat sanggar sendiri. Dan binaan-binaan saya itu saya betul-betul saya didik untuk mereka menjadi orang-orang yang memiliki kualitas. Dan saking saya mencintai kesenian itu, pada saat itu saya malah ikut kursus di Bagong, Sudiarjo, untuk memperkuat atau memperkaya diri lagi terkait dengan bagaimana mengeksploitasi kesenian itu sehingga kesenian itu menjadi kesenian pertunjukan yang bagus. Dan memang itu sekarang ini dari kesenian-kesenian tradisional itu yang kita pelihara apa adanya, sebagian kita angkat menjadi sebuah seni pertunjukan. Nah, ini kan Pangkal 5, kemudian juga sebagai penggiat budaya. Bahkan kalau melihat dari history Bang Toseng ini adalah di berbagai organisasi, baik itu organisasi bagian tokoh adat, MADN dan sebagainya, kemudian juga ada Batamat, KONI juga gitu. Jadi tidak hanya budaya tetapi juga olahraga, sampai sosial pun juga diguliti gitu ya. Nah, berbicara mengenai kalau eranya leluhur yang dulu adalah berperang begitu melawan penjajah. Kalau sekarang adalah bagaimana cara untuk membangun suatu daerah menjadi lebih baik dari yang ada begitu. Nah, ini kalau mendengar Bang Toseng ada mau ikut penjaringan sebagai salah satu bupati di kabupaten atau Kabupaten Katingan begitu ya. Nah, ini apa yang membuat Bang Toseng jadi tergerak hatinya untuk terpanggil begitu? Karena menjadi seorang pemimpin ini kan tidak hanya membantu, kalau ikut organisasi ini membantu terbatas, tetapi kalau menjadi seorang pemimpin ikut terlibat langsung dan semua kebutuhan serta seluruh lapisan masyarakat ini kan apapun yang diinginkan akan diusahakan untuk bisa menjadi lebih baik begitu. Gimana Bang? Baik.
Pertama, kenapa saya ingin mendedikasikan diri saya sebagai seorang calon, balon sekarang ya, balon bakal calon bupati. Saya sudah mendaftar nih kemarin, di tanggal 30 kemarin di Gerindra dan Demokrat. Lusa saya ingin mendaftar lagi di PKB. Yang pertama, kenapa saya ingin berkompetisi di situ? Saya adalah orang yang betul-betul suka bertarung. Kompetisi ya, kompetitif ya. Saya memang tidak suka hal-hal yang sifatnya yang kamuflase atau formalitas. Kalau memang seleksi, kita fair. Nah, saya kasih contoh. Ketika saya dulu waktu mendaftar di Ombudsman, oh ya, ini lupa nih. Saya pernah menjabat Kepala Ombudsman di Kalteng. Nah, itu betul-betul saya ikut seleksi. Tidak ada unsur politik, tidak ada yang ngelobi, tidak ada. Saya tidak kenal panselnya orang-orang dari pusat yang datang. Benar-benar murni. Murni. Saya mengisi kemampuan saya, pengetahuan saya, belajar undang-undang dan sebagainya. Kebetulan saya sudah S2 waktu itu. Saya mendaftar. Nah, puji Tuhan, ketika selesai semua tahapan itu, seminggu sebelumnya saya dihubungi bahwa saya berhasil dan saya mendapat nilai tertinggi dan berhak menjabat sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng. Itu adalah lembaga negara. Nah, itu. Nah, yang ini juga saya coba lagi ini, yang untuk kepala daerah ini, untuk Kabupaten Ketinggian, saya ingin ikut berkompetisi. Ini kan berkompetisi ini, tapi bedanya ini adalah dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau yang kemarin itu, yang di Ombudsman adalah dipilih oleh beberapa orang pansel. Nah, inilah yang ketertarikan saya pertama karena panggilan Ibu Pertiwi, karena memang niat saya memang ingin ikut terlibat. Panggilan Ibu Pertiwi karena saya putra daerah asli sana, bapak saya tuh orang dari Tewang Senggalanggaring, Pendahara dan Telangkah, dan di sisi nenek kami dari papa ini adalah orang Lahang, Tumang Lahang ya. Nah, ibu saya orang Katingan juga yang lahir di Tumbang Paku. Tumbang Paku itu di daerah Marikit, Kecamatan Marikit. Jadi tengah dan ke atas ke ngajunya itu adalah banyak keluarga kami. Nah, itu saya pertama kenapa saya memberani. Yang kedua, saya setelah berunding juga dengan keluarga, saya juga menanyakan apakah saya pantas, apakah saya mampu. Mereka, Anda pantas, dan kedua lagi kemampuan secara intelektual juga menurut mereka ini. Anda mumpuni. Yang ketiga ya niat. Niatmu memang kalau sudah betul-betul kuat, ya kami tidak bisa melarang. Kami hanya memberikan dukungan doa, dan juga ketika nanti sudah memang kita dipilih atau dipercayakan oleh partai, ya pasti all out lah saudara-saudara kita ini. Nah, yang terakhir, karena saya ingin memberikan kontribusi yang nyata yang tadi. Tidak hanya sebagai penonton, tidak sebagai hanya seorang mengkritisi, tetapi saya ingin memberikan karya nyata, karena di dalam hidup ini kan ada 3. Cipta, karya, karsa. Kalau kita tidak bisa mencipta, kita hanya berkarya saja. Berkarya dalam hal-hal yang sudah diciptakan, kita kembangkan, kita tindak lanjuti, kita kembangkan lagi. Nah, karsa, kalau kita tidak bisa apa-apa, kita hanya memperkarsai orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu karsa. Jadi dalam hidup inilah yang ingin saya lakukan, itu terutama berkarya, mengabdi, berkarya, dan bekerja. Terus saya ingin juga memberikan pengetahuan saya tentang bagaimana seorang pemimpin yang menjadi pelayan. Karena dalam istilah kami di Ombudsman itu, seorang pemimpin itu bukan bos, tetapi pelayan. Dia melayani masyarakatnya. Nah, dari situlah saya dulu sering belajar terkait dengan figur-figur masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh pemimpin yang betul-betul bisa melayani masyarakat dan yang betul-betul hanya ingin kepentingan sesaat. Itulah yang kenapa saya tertarik ingin menjadi atau mendaftar jadi balon. Untuk sementara ini balon, nanti kita serahkan ke partai untuk menyeleksi apakah saya pantas atau tidak. Nah, ini kan tentu saya sambil ngopi ya. Iya, sambil ngopi, sambil ke teh. Tentu kalau melihat ke Kabupaten Katingan sudah sampai ke pelosok-pelosok juga begitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali anggota DPRD Kabupaten tentunya, kemudian juga mungkin yang akan mencalon tidak sampai ke pelosok begitu. Betul. untuk bertemu dengan masyarakat. Kalau Bang Toseng karena memang orang asli di situ, sampai melihat dengan masyarakat sekitar, apalagi dengan penggiat budaya ini kan tentu jarak dengan masyarakat ini kan tidak ada jauh begitu, tidak ada sekatnya ya. Tidak ada sekat. Melihat dengan kondisi sekarang begitu, di bidang apa yang akan menjadi perhatian? Kalau misalnya nanti pasti akan ditanya visi dan misi.
kalau kita bicara tentang seorang kepala daerah, sifatnya lebih umum ya. Ya. Kepala daerah umum, karena sudah ada aturan undang-undangnya yang mengatur itu. Otomatis dia akan bekerja itu sesuai undang-undang. Iya. Tetapi dari sisi pelayanan, kita yang namanya kepala daerah ini, bupati, wakil bupati itu sifatnya waktunya itu full time, 24 jam. Iya. Ya. Di mana dia memberikan informasi dan mendapatkan informasi itu pasti tidak ada kenal waktu. Memang jam kerja dibatasin, umpamanya dari jam 7 sampai jam 4 sore itu udah pulang. Tetapi yang namanya pemimpin itu tidak mengenal waktu, selalu update terus terkait dengan layanan masyarakat. Karena kita tahu yang dari hulu sana mungkin ada musibah dan segala macam, bencana segala macam, itu adalah tugas dari seorang kepala daerah. Walaupun nanti ada bidang-bidang atau dinas-dinas yang menangani hal itu, tetapi seorang kepala daerah tetap akan bekerja full waktu untuk memberikan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk daerah Katingan, 80% saya kenal dan menguasai. Pertama, dulu saya pernah ikut mencaleg ya, ikut salah satu partai. Kalau nggak salah itu tahun 2009. Nah, jadi sampai hulu saya. Ya, karena memang mungkin karunia saya tidak di situ menjadi seorang legislatif, saya belum berhasil. Tapi saya mensyukuri dan saya sudah siap, kalah menang itu biasa, karena ini kan kompetisi. Nah, dari situlah saya tahu nama kampung dan sebagainya sampai ke hulu sana yang perbatasan dengan Kalbar. Dan saya rutin aja ke daerah Katingan, terutama di kampung bapak saya dan ibu saya, karena saya juga punya usaha di sana untuk membantu masyarakat juga yang membuka lapangan pekerjaannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga pernah jadi kontraktor. Ada beberapa karya saya juga di sana. Ketika saya jadi kontraktor itu saya bikin jalan dulu. Saya juga membangun perumahan, kantor, segala macam. Jadi hidup saya itu sebenarnya sudah lengkap lah kalau dari sisi pengalaman. Kalau birokrasi itu sifatnya lebih kepada untuk melaksanakan undang-undangan. Tapi kalau pengawasan, kebetulan saya di ombudsman dulu, tugas ombudsman itu pengawasan. Saya paling tidak 70-80% itu memahami tentang kelemahan-kelemahan di salah satu pemerintahan. Yang tidak terlalu suka masyarakat. Kenapa? Ya tadi pelayanannya kurang baik, kurang maksimal atau kurang prima. Nah, ini yang ingin kita bantu ketika saya terpilih nanti. Mungkin saya akan lebih pertama itu di pelayanan. Ya, kita harus berpikir positif. Pemimpin-pemimpin yang sudah berkarya atau bekerja sebelumnya kan itu memiliki karya yang tersendiri. Dan harus kita lanjutin, kita perbaikin yang kurang. Kita akan majukan lagi ke lebih yang bagus lagi. Sesuai visi misi saya tadi itu mengabdi, berkarya, berintegritas dan memberikan pelayanan yang prima untuk kemajuan Kabupaten Katingan. Iya. Nah, kalau melihat ini dari sisi pelayanan, memberikan seoptimal mungkin begitu untuk masyarakat. Bagaimana dengan melihat kondisi pembangunan ekonomi lokalnya, kemudian juga dengan kesejahteraan masyarakat sejauh ini di Kabupaten Katingan? Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sih sudah bagus, cuman belum dimaksimalkan. Contoh, Katingan itu salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, kaya ya. Tetapi karena masyarakatnya tidak diberikan edukasi atau pembinaan yang berkala, sehingga mereka tidak mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Yang kedua lagi, kita harus banyak memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, sehingga mereka tidak fokus hanya pada satu bidang. Contoh, harus kita akui, di daerah Kalimantan Tengah ini sudah banyak perusahaan sawit ya, PBS ya. Masyarakat selalu melek ke sana. Akhirnya ribut kan? Ya tadi, karena menurut saya tidak menyalahkan pemerintah juga. Pemerintah kurang melihat peluang-peluang yang ada. Contoh, ketika PBS yang ada itu paling tidak masyarakat yang di sekelilingnya diberikan pelatihan atau pembinaan untuk mereka bisa berdaya guna gitu. Tidak hanya berpikir kepada kelapa sawit. Nah, masih banyak yang lain. Nah, ini ya akhirnya karena mereka tidak memiliki keterampilan masyarakat tadi, akhirnya apa? Mereka akhirnya, wah ini bisa jadi uang nih. Wah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya udah kita serbu aja nih.
Ditambah lagi kalau misalnya ada tukang kompor. Nah, ya? tukang kompor. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak pencurian buah, segala macam. Nah, ini kan akibat masyarakat yang tidak punya pekerjaan tadi. Iya. Kita hanya punya pekerjaan itu namanya musiman. Contoh, ada masyarakat pada saat itu ketika asik-asiknya orang didengar di sana lagi asik banyak emas katanya. Iya. Ikut rame-rame ikut Iya. nambang emas. Padahal dia tidak punya skill di bidang itu. Memaksakan diri spekulasi akhirnya tekor, bangkrut, pulang tidak bawa apa-apa. Juga begitu. Lagi musim-musimnya kata lagi nyadap karet. Iya. Rame-rame juga. Tapi hasilnya tidak ada karena karet itu kan bisa naik turun harga, Durian ya, kalau ya durian. durian. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana masyarakat itu diberdaya gunakan sebenarnya dengan memiliki program yang jelas kepada masyarakat agar mereka bisa memiliki keterampilan. Jadi mereka tidak hanya melihat kepada sekeliling mereka yang sudah ada, tetapi mereka bisa melihat peluang. Contoh, ini kan orang kebun sawit nih. Ya kita bisa bikin usaha sendiri, umpamanya kita nyuplai sembako kayak. Harus dituntut kreatif. Iya, Gitu ya? itu sebenarnya. Itu yang maksud tadi diberdaya gunakan lah. Diberdayakan untuk berguna. Contoh memberikan bekal-bekal keterampilan yang bagus. Gitu. Nah, kemudian ini mungkin lebih ke fokusnya menjadi sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja yang bekerja. Bagaimana dengan sisi memperhatikan pemberdayaan perempuan, kemudian juga memperhatikan hak anak? Betul. Nah, apalagi kalau sekarang melihat pemberdayaan perempuan dan juga pemerhati anak ini lagi gencar-gencarnya banyak memperhatikan begitu, kemudian berbasis IT juga banyak yang mungkin bisa dikatakan merusak norma-norma yang ada. Nah, ini bagaimana kalau dari sosok Bang Toseng sendiri nanti terpilih begitu menjadi dari calon menjadi calon bupati di sana untuk bisa menyuarakan. Amin, amin ya. Bagaimana, Bang? Oke. Kalau perempuan begini, kembali lagi saya sampaikan bahwa Katingan itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Rotannya berlimpah ruah. Iya. Bambu juga berlimpah ruah. Saya beberapa kali ke sana, bambu-bambu yang tumbuh di pinggiran itu kan tidak diberdayakan atau tidak dimanfaatkan. ya. Padahal ekspor bambu untuk sumpit itu, orang Jepang, Cina itu sangat membutuhkan loh. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua lagi, bambu juga bisa untuk menjadi perabot rumah tangga. Ketiga lagi, bambu juga bisa untuk membantu alat-alat artistik. Nah, ini tidak akan bisa diberdayakan kalau SDM-nya tidak diperkuat atau diberikan keterampilan. Nah, perempuan-perempuan lah sebenarnya yang punya kemampuan atau yang lebih giat kalau bekerja, kalau mereka diberikan keterampilan untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada. Iya. Rotan bisa dianyam menjadi tikar segala macam. Nah, yang ulet kan untuk perempuan-perempuan. Kalau orang Dayak dulu kan nggak mesti perempuan juga sih, tapi yang banyak itu didominasi oleh perempuan. Mereka habis berladang, pulang ke rumah tuh nganyam. Iya. Nah, nganyam bikin tikar, bikin bakul sebenarnya. Tapi kan itu bukan menjadi pekerjaan utama kan, hanya selingan. Bisa berbulan-bulan baru selesai. Hobi ya? Hobi. Nah, tapi sekarang itu bisa jadi pekerjaan gitu. Iya. Khususnya bagi kaum perempuan. Ya, apalagi kalau bisa melihat dari basis ekonomi ini bisa Iya. diimpor. Betul. Begitu. Ekonomi kreatif lah itu. Dan ini berkaitan juga dengan budaya ya? Iya, itu kan makanya sekarang konsep kebudayaan itu lebih merambah kepada lingkungan. Ada yang baru kita ikutin kemarin ketika ada pertemuan di Kemendikbud itu. Sekarang budaya sudah masuk ke ranah lingkungan. Ya, lingkungan tadi ada lingkungan sekeliling kita yang bisa kita lakukan mengeksploitasinya, mengeksplorasi dan juga bisa menghasilkan ekonomi. Contoh saya bilang tadi ada bambu nih. Kalau bambu itu betul-betul dimanfaatkan atau bisa dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat menjadi ekonomi, itu sangat luar biasa. Ibu-ibu akan terbantu pekerjaannya. Tidak juga ibu-ibu yang memikirkan juga ikut nambang-nambang emas. Iya. Nah, yang kedua anak-anak. Kita tidak bisa juga menyalahkan kemajuan zaman ya. Iya. IT ini kan berkembang pesat, tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana kita harus bijak menyikapi ini agar anak-anak tidak terlena. Saya yakin dan percaya ketika ini nanti video kita ini ditampilkan, diupload, yang paling nonton itu orang-orang pedalaman. Iya. Karena tadi mereka malam-malam
aksesnya cuman Sekarang hampir jarang nonton televisi. Jarang nonton televisi. Nontonnya adalah di channel YouTube, TikTok dan Iya. sebagainya. Ya media-media sosial yang mungkin menjadi hiburan mereka. Nah ini memang plus minus lah, saya bilang tadi ada unsur positif dan negatif. Hanya bagaimana juga peran pemerintah, terus juga peran tokoh dan kepala desa, aparatur desa di sana juga membantu memberikan edukasi. Sebenarnya ini program ini harus masif sifatnya, dari pimpinan tertinggi sampai ke yang terendah, yang terbawah lah. Gitu. Nah ini kalau berbicara ya Warta People dengan histori dari Bang Toseng Tete Asang ini juga sebagai kepala ombudsman perwakilan dari Kalimantan Tengah ini di periode 2014 hingga 2019 Iya. tentu sebagai kepala ombudsman di Kalimantan Tengah tidak hanya bergelut atau berkomunikasi dengan para instansi saja, tapi juga masyarakat. Nah ini bagaimana Bang kalau misalnya rencananya begitu untuk bisa memperkuat partisipasi masyarakat lokal untuk bisa kedepannya nanti untuk proses pembuatan kebijakan dan juga pengambilan keputusan begitu. Kalau misalnya nanti terpilih menjadi pemimpin Betul. di Kabupaten Katingan. Pertama karena kembalinya sebuah kebijakan atau undang-undang itu kan untuk mensejahterakan masyarakat kan. Iya. Sumber dari permasalahan itu sebenarnya itu ada letaknya ada di kita juga, di pemerintah. Wajar kalau masyarakat itu ngomel, wajar kalau masyarakat itu protes, karena tadi berarti pelayanan kita tidak menyentuh ke Iya. mereka. Pelayanan kita ada yang terhambat kayaknya. Iya. Nah, disitulah nanti ketika kita dipercayakan, kita akan memberikan membuka pelayanan itu seluas-luasnya kepada masyarakat, entah yang offline ataupun online. Jadi tidak bisa kita hanya sekarang mentang-mentang sudah menggunakan teknologi Iya. hanya berbasis online. Oh, itu tidak akan bisa berjalan baik karena online itu akan terhambat juga dengan jaringan. Makanya harus ada offline-nya. Contoh, kalau kita melihat negara Indonesia belum ya, karena Indonesia ini kan negara berkembang, tapi di era Prabowo ini mungkin Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, kalau kita menjadi negara maju, contoh Singapura itu kalau bergerak kita di bandara, seandainya kita di barcode, scan anu kita, paspor kita, Iya. error, tapi sudah kita disuruh ke yang offline, Iya. ke petugas yang sana katanya. Langsung. Nah, kalau Indonesia enggak, mentang-mentang sudah ada online, enggak ada ya petugas offline-nya. Iya. Nanti aja Pak katanya, nunggu server kami diperbaiki. Iya. Jadi kan ini akan menghambat juga pelayanan. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, tugas pemerintah ada pelayanan. Pelayanan itu ada pelayanan jasa, ada pelayanan administrasi, dan ada juga pelayanan barang. Di administrasi juga, saya kebetulan di Ombudsman itu saya tidak menyalahkan salah satu, tapi ada beberapa instansi yang memang bobrok. Surat kita aja bisa hilang. Iya. Jadi kadang-kadang surat dari masyarakat itu tidak sampai ke pimpinan, terhambat di birokrasi paling bawah. Ini tidak penting, Iya. ini tidak Belum apa-apa udah diseleksi ya, duluan. Ya. jadi tidak akan tahu permasalahan masyarakat di sana. Ya makanya saya bilang tadi, permasalahan yang ada di sana itu akibatnya dari kita juga, dari pelayanan kita. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ke depan jika nanti Bang Toseng akan dipercayakan masyarakat di Kabupaten Katingan untuk bisa menjadi pemimpin di sana, program yang sudah ada akan tetap dijalankan. Kemudian akan ada program-program baru untuk menyempurnakan Betul. ya dari Ya. program-program yang ada. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ini dari berbagai bidang, kemudian juga melihat dengan kondisi sumber daya alam yang mungkin melimpah, yang perlu kreativitas dari masyarakat Betul. untuk bisa mengolah dan untuk memajukan pembangunan yang ada di Kabupaten Katingan. Betul. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak juga Iya. menjadi perhatian begitu, lingkungan, Betul. budaya. Closing statement Bang Toseng kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Katingan, bahwa ke depan nanti akan mencoba untuk meraih kepercayaan masyarakat begitu untuk di pemilihan pilkada di tahun 2024 ini. Bang Toseng silahkan. Baik, selamat sore masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, saudara-saudaraku, Pak Hari Samandiai. Saya Toseng Tete Asang, atau nama keren saya di medsos itu Pangkalima Asang. Jadi kalau ingin lebih dalam mengenai Pangkalima, bisa langsung hubungin saya
atau teman-teman yang ada media ini. Nah, yang kedua saya akan maju. Yang pertama saya balon dulu, bakal calon, sudah mendaftar. Saya mohon doa dan dukungannya, doa restunya. Saya ingin mendedikasikan, mengabdikan diri saya untuk mencoba atau memberikan cita-cita saya kepada masyarakat. Ingin masyarakat Katingan lebih maju lagi, berdaya guna, serta bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan potensi sumber daya alamnya semaksimal mungkin dengan kemampuan dan keterampilan yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Saya bilang tadi, sebagus apapun atau selimpah ruah apapun sumber daya alam kita, tetapi kalau sumber daya manusianya tidak dimiliki keterampilan, maka juga tidak akan jadi apa-apa. Untuk itu, ayo kita sama-sama nanti membangun Katingan ke lebih yang maju lagi dengan program-program yang mungkin akan kita suguhkan atau kita sampaikan dan kita laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga bukan berarti kita ini ingin membuat program sendiri, tetapi berkelanjutan dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau bupati atau wakil bupati sebelumnya. Yang terakhir adalah gini, saya memiliki hak yang sama dengan yang lain sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, apalagi saya sebagai putra asli Katingan, untuk ikut berkompetisi di pemilihan kepala daerah nanti. Nah, hal tersebut pertama saya bilang tadi, mohon dukungan doanya. Kalaupun saya terpilih, ayo kita sama-sama bekerja sama nanti untuk memajukan Katingan. Kalaupun saya belum terpilih, saya akan tetap berkontribusi untuk Katingan. Itu pesan saya, jangan lupa jaga kesehatan, dan yang kedua lagi, jadilah manusia yang kreatif dan bisa memanfaatkan sumber daya alam di sekeliling kita dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Toseng TT Asang sudah berbincang bersama kita, dan ini tidak hanya mengenal Bang Toseng tetapi juga banyak pengalaman-pengalaman, kemudian juga bagaimana pemikiran-pemikiran dari seorang tokoh Toseng TT Asang ini untuk bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi tidak hanya orang-orang yang bergelut di dunia politik tetapi juga anak-anak muda. Betul. Karena anak-anak muda juga memang memegang peranan penting begitu untuk bisa menjadi bantuan, kemudian juga semangat begitu, apalagi dengan program-program yang sudah disiapkan oleh Bang Toseng untuk bisa menjadi calon pemimpin nanti di Kabupaten Katingan. Sekali lagi terima kasih Bang Toseng, terima kasih sama-sama sudah berbincang bersama kita, dan nanti kita harus follow begitu perjalanan Bang Toseng di sosial medianya untuk bisa melihat bagaimana kegiatan dan juga kepedulian beliau tidak hanya di Kota Palangkaraya saja, tidak hanya di di Kabupaten Katingan saja, tetapi juga di Kalimantan Tengah. Sekali lagi terima kasih Bang Toseng, dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama seorang tokoh yaitu Toseng TT Asang sebagai penggiat budaya dan juga pemerhati di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Novita Chandra Wijaya, sampai jumpa dalam Warta selanjutnya.